Ya, terima kasih sudah direkam. Oke, teman-teman, kemarin kita sudah sampai di sini ya, database. Di mana database ini kalau kita kita isikan, secara otomatis dia akan muncul di Word. Nah, di Word ini tinggal kamu perbaiki saja formatnya seperti ada header ya. Jadi kamu klik dua kali di bagian atas, insert picture, lalu kita kasih misalkan logonya kampus pun bisa. This one. Oke, terus bisa kita masukkan table, insert table, like this. Terus ini kita geser ke sini. Ini supaya rapi ya dalam membuat apa namanya. Ini kita cut, kita masukkan di dalam table. Nah, ini lebih rapi. Jadi di sini kamu tinggal menuliskan Universitas Aisyah Surakarta, leading in karakter, website bla 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 ya, ASK university.ac.id, alamat Jalan Kampus 1 ya, Jalan Kampus 2. Nah, di sini kan muncul kotaknya, tinggal kamu klik tanda panah 4 ini, lalu klik di home pada bagian paragraf. Di sini ada tombol no border. Oke, ya, rapi kan langsung. Set. Nah, langsung rapi ya. Karena kita mengerjakannya di header, maka dia akan terus berulang di file-file selanjutnya. Ya, itu akan berulang terus tuh. Nah, kalau tidak mau berulang, maka kita mengerjakannya jangan di header. Kita cut, kita mengerjakannya di luar header. Nah, close header and footer. Jadi kan header footernya aktif karena saya klik 2 kali di sini. Ini saya enter, paste. Nah, supaya dia bisa naik ke atas, ini kita naikkan, teman-teman. Keren banget ya. Oke, ini kita perbaiki dulu fontnya, kita blok, kita ganti menjadi Times New Roman ukuran 12, enter. Times, enter. Oke. Nah, kalau kita print preview, tombol print preview di sini sudah muncul belum? Kalau belum muncul, teman-teman bisa mengaktifkan dengan menekan tombol ini nih, panah ke bawah. Terus more comment, quick access toolbar, terus teman-teman cari namanya print preview. Print preview HIDKLMNOPJP PRI print preview. Nah ini ya, tinggal diklik add, nanti dia URL already, berarti saya sudah punya nih. Contohnya saya kembalikan, saya remove. Oke, maka dia akan hilang nih ya. Nah, itu fungsinya untuk mempercepat aja, namanya juga quick access toolbar, tool yang mempercepat akses. Oh, di sini ada nih print preview and print. Kalau nggak ketemu, caranya di more comment. Kalau di sini udah muncul, tinggal dicentang aja, klik, klik, langsung tuh ya. Jadi mempercepat pekerjaan kamu. Apa namanya? Besok kalau kerja di ikut orang, kerjanya harus gercep, ya. Jadi yang gaji kita itu seneng. Oke ya. Oke. Nah, hari ini saya ingin menambahkan lagi satu pengetahuan. Jadi gini teman-teman. Dalam kemarin kan kamu ngisinya secara manual ya, dengan cara isi data tab, isi data tab, isi data tab, isi data tab gitu ya. Nah, hari ini kita akan mencoba teknik baru, yaitu contoh di sini ada nomor, nama aja, nomor ya, nomor registrasi ya, norek, terus nama, alamat, dan jenis kelamin. Oke. Nah, ini kita perbaiki dulu lebarnya. Untuk nama kita kasih agak lebar, alamat kita kasih agak lebar juga, jenis kelamin. Oke, cukup nomor registrasi. Nah, di sini teman-teman, di sini table view home,
what you want to do. Nah, di sini kita klik form. Nah, ini dia. Oke. Jadi ini akan dibuatkan oleh Excel seperti ini. Dimana kita akan mengisi nomor registrasi 001, namanya misalkan Juanita, alamatnya Seragentina, jenis kelamin nggak perlu ya, karena bidan pasti perempuan yang melahirkan. Oke, kita new. Nah, dia akan otomatis mengisi ke sini teman-teman tuh ya. Asik ya, keren ya. Terus nomor registrasinya 2, namanya Paulinda. Kok namanya cepat banget Pak? Jangan-jangan mantannya Pak Ismail semua? Oh enggak, tenang ya. Alamat di Jakarta, jenis kelamin pasti perempuan ya. Oke, kita new. Nah, dia akan otomatis ngisi ke sini teman-teman. Asik ya, keren ya. Jadi kalau nomor registrasi kan seharusnya dia berbeda dengan yang sebelumnya. Karena kalau teknik seperti ini kita isikan 2, namanya Jono, alamatnya Solo, jenis kelaminnya pria gitu. Kita new, masuk dia. Padahal kan nomor registrasi harus berbeda ya. Nomor registrasi harus berbeda sehingga teknik seperti ini ada kelemahan dan ada kelebihannya. Oke, nanti akan saya kasih lagi teknik yang lebih keren. Kita bisa memvalidasi kalau nomor yang kita masukkan ini ternyata sudah ada atau belum. Ya. Jadi ini kita coba dulu seperti ini. Saya nggak tahu mana yang dibutuhkan oleh teman-teman di lapangan nanti, jadi semua kita kasih tekniknya. Mau yang lebih cepat mana, itu yang tahu kamu. Jadi kebutuhan di lapangan pada saat kamu bekerja nanti kamu yang bisa menyesuaikan. Nah, di sini perbedaannya apa? Di sini kita bisa pakai kriteria. Kriteria itu fungsinya untuk mencari. Jadi misalkan data kamu ini ada 10.000, maka kamu mau ingin mencari siapa, berdasarkan apa? Berdasarkan nomor registrasi, nama, alamat, atau jenis kelamin. Nah, kalau kita cari berdasarkan nama misalkan Paulinda, find preview, nah ketemu tuh langsung terisi datanya. Ternyata Paulinda itu nomor registrasinya 2, alamatnya Jakarta, perempuan. Mau dirubah, alamatnya sekarang udah pindah ke Bandung, ya. New. Nah, dia langsung berubah datanya tuh. Nah, keren ya. Jadi ini salah satu teknik. Nah, kalau teman-teman ingin membuat ini close ya, ingin membuat ini lebih friendly, bisa pakai teknik yang tadi ini. Coba kita blok, lalu tell me what you want to do. Form ya tadi ya, form. Too many fields in the data form, in data form. Berarti memang teknik form tadi tidak bisa digunakan untuk yang datanya banyak sekali seperti ini. Oke, don't worry, be happy, kita punya teknik yang lain. Jadi sekarang pengisian datanya melalui internet teman-teman, melalui internet yang nanti datanya bisa kita download lalu kita kerjakan secara offline. Oke, jadi gini, teman-teman mau buka Gmail, akun Google ya, lalu klik Drive. Diklik aja Drive, nanti akan terbuka Google Drive, tapi syaratnya harus login dulu. Nah, di sini akan ada kita ingin membuat form online. Mungkin teman-teman ada yang tidak bisa ya. New Google Form, blank form, formulir ya, form. Oke, di sini ada untitled form. Kita kasih nama, misalkan apa tadi? Askep ya, Askep kebidanan. Oke, kita klik supaya dia punya nama di sini, sehingga nanti gampang dicari. Askep kebidanan di sini. Saya sudah punya banyak data ya. Kalau kita cari ini, Askep, Askep kebidanan. Belum bersimpan ya. Data form, Askep kebidanan, I'll change save in Drive. Askep kebidanan. Kita refresh.
Jadi gunanya untuk, nah Anda masuk ya, you click just now, barusan kita buat. Oke. Nah ini bisa kita sesuaikan gitu teman-teman. Jadi ini ada sebuah judul. Nah, kalau kita mau lihat hasilnya kayak gini, preview ya. Nah seperti ini hasilnya. Oke, di sini preview. Untitled question. Pertanyaan pertama mungkin bisa kamu sesuaikan dengan kejadian tadi. Ini ya, apa namanya? Nyonya, nama berarti ya, nama. Oke. Nama pasien. Nama pasien. Google akan mendeteksi untuk kalau nama itu kemungkinan jenis pertanyaannya adalah SIP isian singkat, sehingga dia akan membuat short answer. Nah, terus kita duplicate aja biar cepat. Oh, ya, nama pasien itu harus diisi nggak? Harus ya. Karena dia harus diisi, maka required-nya kita nyalakan di sini. Kling. Nah, sehingga nanti kalau di preview, dia nanti akan muncul seperti ini, bintang. Dan di sini akan ada tulisan required. Oke. Ya, fungsinya ya. Kita nyalakan. Terus umur. Kita klik sini umur. Apakah Google mendeteksi? Nah, ini dia, tetap source answer. Tetapi kita minta dia kan umur kalau gini ya, kalau kita buka ini, kalau kita preview, nama pasien itu kan siapa namanya? Juanita tadi, Juanita. Umur itu akan orang menjawabnya macam-macam. Umurnya berapa? 20 tahun gitu ya. Kan boleh dong form ini seperti ini, coba kita submit. Oh, boleh tuh. Ini hasilnya nih. Tuh, nama pasien Juanita, umur 20 tahun. Ini akan menyulitkan kamu dalam menyimpan data. Jadi formnya ini kita validasi. Apa itu validasi? Kita batasi yang boleh di-input walaupun short answer, yang boleh di-input hanya berupa angka. Maka kita klik di sebelah sini teman-teman, titik 3 di bawah. Kita pilih respond validation. Klik. Oke. Number. Nah, oke, greater than-nya tidak kita pilih, kita ganti jadi is number. Oke. Kita tulis hanya masukkan angka saja. Kita nyalakan, lalu kita preview lagi coba. Nama pasien Sujatmi misalnya. Sujatmi. Juminten, umurnya. Nah, kalau mau kita isi huruf seperti ini, nggak mau tuh, nggak mau tuh. Woi, ada peringatan, woi, masukin angka saja ya, gitu. Masukin angka, malah kita masukkan usianya adalah 29. Submit. Mau dia. Oke, coba kita cek lagi dengan nama yang lain. Kunti, Mbak Kunti 10. Kita submit. Nggak mau dia tuh di submit. Nah, karena dia ngasih tahu masukkan angka gitu ya. Nah, disitulah fungsi dari cara mengaktifkannya di sini, respond validation. Kita pilih number karena memang number ya. Apa namanya? Angka huruf, angka, karena umurnya angka, dan kita pilih is number. Kalau greater than berarti dia harus lebih besar gitu ya. Greater than berapa? Lebih besar dari 10. Maka kalau diisi 9 nanti dia nggak mau. Dan kita tidak butuh ini. Yang kita butuhkan adalah keterangan bahwa dia itu adalah nomor. Oke, finish, selesai untuk umur. Kita lanjutkan lagi. Umur G. Teman-teman mau respon ini G ini apa sih sebenarnya? Halo, tolong saya dikasih tahu G itu apa sih sebenarnya? GPP itu apa? Halo, teman-teman. Iya, Pak. Nah, ya, Iya, Pak. apa itu G? Halo, nggak ada suaranya. Halo. Nah ya, G itu apa nih? G ini loh. G itu kehamilan.
Nah, bahasa Iya, Indonesianya apa? Bahasa Indonesianya apa? kehamilan kehamilan sudah kehamilan yang pertama kali, Pak. Gravidarum. Namanya Gravidarum. Grasidarum. Bahasa Iya, Indonesianya Pak. Kehamilan. kehamilan keberapa gitu ya? Iya, Pak. Kehamilannya berapa kali gitu biasanya? Iya, Pak. Kehamilan berapa? Sudah berapa kali hamil berarti gitu? Iya, Pak. Nah, itu Iya, maksud Pak. saya. Karena kan bahasa ini bahasa yang kamu pahami, tapi yang di sini kan akan diberikan ke orang yang tidak paham dengan itu. Jadi sudah Kita berapa belum kali hamil? diajarin sampai situ, Pak. Oh gitu. Tapi istilahnya tadi bener ya, sudah berapa kali hamil gitu ya? Iya, Benar. Sudah Masya Allah benar, Pak. berapa kali hamil? Ini bahasanya vulgar nggak? Kehamilan keberapa gitu ya? Kehamilan keberapa gitu aja ya. Iya, Lebih Pak. bahasanya lebih lebih enak dicerna. Kehamilan keberapa gitu. Nah kalau kita isi angka, must be a number. Nah ini kalau dia tidak kita isi ini custom error text-nya, dia akan muncul nilai defaultnya seperti itu keterangannya. Diisi angka ya bun, angka ya bun. Terus kamu kasih emot senyum gitu kan biar keren. Refresh, reload. Nah, diisi angka ya bun. Oh iya, makasih deh gitu ya. Asik kan? Jadi kita berkomunikasi. Kalau di dalam komputer namanya interaksi manusia dan komputer mata kuliah kayak gini. Bagaimana membuat orang itu nyaman berinteraksi dengan komputer. Kehamilan keberapa? Terus P ini apa? Partus. Bahasa Indonesianya? Persalinan. Persalinan, Pak. Bahasa Indonesianya persalinan. Iya, Pak. Iya, kayak persalinan keberapa? Bedanya kehamilan sama persalinan beda. Beda, Pak. Iya, Pak. Persalinan sudah mulai melahirkan, Pak. Sudah pernah melahirkan. Bingung deh. Persalinan keberapa gitu? Ini enggak? Persalinan keberapa gitu? Boleh? Boleh nggak? Iya, Pak. Oke. Persalinan ke Kamu paham lah nanti dirubah ke bahasa kamu deh. Yang bisa dipahami orang-orang awam. Intinya kan gitu ya. Terus Iya, A ini Iya, apa? A? Pak. A itu apa A? Ya. A ini. Abortus. Partus. Abortus, Abortus apa? Pak. Keguguran gitu. Keguguran, Pak. Keguguran. Sudah Tetap bahasanya tapi abortus, Pak. pernah Orang-orang pada tahu ya. keguguran. Nah, dia kalau sudah pernah keguguran, pertanyaannya berubah jadi multiple choice ya. Di apa berarti ini ya? Ini kan kamu yang kalau di sini formatnya angka berarti ya di sini tadi harus ada validasi berupa angka. Ya, apa namanya? Short answer-nya berupa angka. Oke, sudah pernah keguguran gitu ya. Kamu sih yang paham lah ini bahasanya gimana. Abortus itulah. Ya, abortus. Response validation greater than kita ganti dengan is number. Diisi angka ya bu. Nah, kalau memang ini tidak perlu diisi, berarti ini kita requirednya dihilangkan. Karena bisa jadi belum pernah keguguran gitu ya. Maka ini harus kalau itu bisa diisi ya, diisi 0 gitu berarti nanti ya. Abortus jumlah abortus gitu kali ya, 0 gitu. Nah, kalau memang supaya dia lebih paham, dikasih description, diisi dengan angka 0 jika belum pernah. Gitu ya. Ada instructionnya gitu, ada panduannya. Hingga nanti tampilannya seperti ini. Nah, diisi dengan angka 0 jika belum pernah gitu ya. Jadi
Ini sudah tersedia. Kita untuk berkomunikasinya itu dengan pasien sudah tersedia. Nah, lanjut. BPM ini kan yang ngisi kamu nanti ya, di BPM mana, alamatnya alamat mana, jadi bukan pasien yang ngisi. Nomor register juga tidak perlu diisi lewat sistem. Tanggal, jam masuk, itu juga diisi lewat sistem. Sebentar teman-teman. Assalamualaikum. Baru ngajar kan. Iya, Wi. Lah piye ta? Arep digawa. Laptop kampus. Oh, aku nggawa laptop kampus sing HP lho, dudu sing wingi lho. Asus aku ora nggawa Asus. Malah miso-miso. Kok malah miso-miso to? Kok malah miso-miso to? Mau laptop apa? Apa? Oh, bahasa miso. Ya wis, ya wis. Oh nggih, nggih. Nggih, nggih, nggih. Nggih, nggih Bu. Ngapunten nggih. Waalaikumsalam. Ini Bang. Makasih Bang. Sorry teman-teman. Halo, halo, halo. Masih mendengar, masih bersama saya? Halo, masih? Mbak Santika? Masih, Pak. Oke, 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 oke. Ya, terima Masih, kasih. Pak. Masih, Pak. Oke, oke, oke. Tadi saya ditelepon dosen. Oke, abortus ya tadi. Ini perlukah diisi oleh pasien? Enggak ya? Tidak ya? Universitas sama Halo, ini nggak perlu ya? Pak. Karena tidak perlu, Enggak. maka ini tidak perlu dimasukkan ke dalam ini gitu loh. Nah, sekarang pertanyaannya, Pak, apa iya Pak? Apa iya Pak? Semuanya itu harus dimasukkan ke dalam ini dalam satu tampilan sehingga ke bawah terus baru disubmit. Enggak. Di sini ada yang namanya section. Nah, di sini ada namanya data subjektif. Ini kita copy. Lalu kita bikin section. Add section di sini ya, untuk memisahkan gitu loh. Nah, section kedua data subjektif. Nah, tambahkan. Apa tadi yang diminta datanya? Nama ibu. Nah, oke. Nama ibu. Dia nggak berubah jadi short answer karena ini harus diisi, maka dinyalakan requirednya. Umur ibu. Lalu kita validasi dengan number, diisi dengan angka. Oke, lalu duplicate agama. Nah, agama itu kan ada berbagai macam agama di Indonesia, yang 6 diakui ya. Maka kalau agama itu bukan short answer, karena takutnya kalau dia ngisi Kristen, dia nulisnya contohnya agama. Kalau ada yang Kristen, dia nulisnya Kristen. Boleh nggak kayak gini? Boleh, suka dia yang nulis kok. Buddha, agamanya apa? Buddha gitu ya. Nah, ini nggak bagus seperti ini. Kita harus memvalidasi. Bagaimana Pak memvalidasinya segitu banyak jawaban? Di sini caranya menggunakan checkbox. Option 1 kita tulis Islam. Number 1 ya, selalu. Kristen, Protestan, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu gitu ya, benar ya. Oke, nah jadi hasilnya kayak gini hasilnya teman-teman. Kita lihat.
Set skip kebidanan. Ini dari kamu kasih ya nama formulirnya apa, nama pasien harus diisi. Oh, diisi lagi berarti ya. Nama pasien kan sudah. Nggak apa sih, memang sesuai dengan kebutuhan. Nama pasien Juminten, umurnya 30 tahun dia menulis ya, nggak boleh must be number. Oh, belum di sini ya. Hanya angka saja. Kehamilan keberapa? Kehamilan kedua. Persalinan keberapa? Persalinan kedua. Ini belum pernah saya. Nah, ini ada tombol next. Jadi untuk berpindah ke section ini, dia harus menggunakan tombol next. Jadi nggak capek ngisinya gitu, nggak bosen. Pertanyaannya panjang banget baru di submit. Ini kita kasih section supaya dia bisa berpindah-pindah. Next. Nah, agamanya ini kita muncul dengan teknik checkbox. Kalau checkbox itu berarti agamanya boleh dipilih lebih dari satu. Ini saya salah, ini bukan checkbox tapi drop down. Nah, drop down. Kalau drop down, tampilannya diulang lagi ya. Juminten, umur 30, kehamilan kedua, yang kedua 0. Next. Thread. Nah, jadi nama ibu Juminten lagi. Umur ibunya itu 30. Diulang-ulang ya. Nah, jadi teman-teman bisa meminimalisir. Jadi kalau memang datanya sama, ini kan sama nama tuh ya. Jadi ditanyakan sekali saja di dalam Google Form-nya. Nggak perlu lagi nih. Kalau itu udah langsung masuk ke data subjektif tadi ya. Nah, terus agama tadi hasil dari penggunaan drop down hasilnya seperti ini teman-teman. Klik. Nah, gitu. Ya, kalau dibuka dengan web, dibuka dengan HP kayak gini tampilannya. Inspect HP. Nah, tampilan HP kayak gini, ya. Tampilan HP. Klik. Nah, ini sama kayak HP tampilannya. Oke, saya kembalikan. Jadi drop down itu seperti itu. Kalau multiple choice, dia akan tampilnya seperti pilihan ganda gitu ya. Saya ngisi lagi deh berarti. Press. Reload. Nama pasien bla bla bla, umur ini, kehamilan ini 12, kehamilan 12, kehamilan 3 aja. Salinan 2, abortus 0. Next. Nah, kalau pilihan ganda kayak gini munculnya tuh. A, B, C, D. Kita harus memilih salah satu. Oh, isi dulu ya. Nah, baru muncul dia tuh. Baru nyala. Ini jadi nggak bisa milih lebih dari satu. Dia harus pilih salah satu. Ini kalau formatnya multiple choice. Ini lebih cocok dengan drop down sebenarnya supaya menghemat tampilan. Press lagi, reload lagi. Nama pasiennya bla bla bla, umurnya sekian, kehamilan sekian, persalinan sekian, abortus 0. Next. Bla bla bla. Bla bla bla. Bla bla. Nah, ini lebih enak kayak gini ya. Apalagi jadi sama tinggal kita definisikan mau pakai apa jenis datanya. Nah, kemarin ada ini ya, frekuensi tempat riwayat kehamilan sekarang. Jadi teman-teman bisa mendefinisikan bahwa ini adalah section identitas, ini section anamnesa ya, terus keluhan utamanya apa. Ini dimatikan dulu ini. Oh, belum mau gini ya. Keluhan utama kok nggak muncul? Ini kayaknya ada datanya ya teman-teman ya. Gini ya. Riwayat perkawinan, lamanya perkawinan, menikah keberapa, usia menikah pertama kali berapa. Ini bisa dimasukkan ke dalam section. Jadi setelah anamnesa, keluhan utama, perkawinan, menstruasi, atau dibikin anamnesa, keluhan utama, ke riwayat perkawinan, ini section lagi gitu loh, biar nggak bosen. Tapi kalau memang ini harus dalam satu section juga boleh sih, tergantung dari tampilannya nanti. Kayaknya membosankan nggak kalau diisi secara berurutan baru next gitu ya. Nah, ini kayaknya dibikin section aja nih, riwayat menstruasi, jadi lebih tegas data yang mau diminta apa. Riwayat kesehatan ini ya, stres, pola pemenuhan kehidupan sehari-hari. Oke,
terus, nah ini dia. Nah, jadi eh, data yang ada di Excel ini kita pindah, kita buka, kita bikinkan formnya yang seperti ini, ya. Sehingga kalau udah di submit, oke, di submit, ini ceritanya sudah diisi ya datanya ya, respon. Nah, datanya sudah diisi. Bagaimana cara kita mengakses datanya? Ini di sini nih, ada create spreadsheet. Halo teman-teman, masih dengar nggak? Masih Pak. Iya Pak. Masih. Suara Bu Ika kedengeran nggak? Masih Pak. Masih Pak. Ada suara bisik-bisik tetangga masuk ke dalam situ nggak? Enggak ya? Suara pemain aja ya? Masuk Pak. Oh masuk. Masuk Pak. Oke, nggak apa-apa. Nah, Iya, ini Pak. ada tiga respon. Nah, kita mau jadikan dia sebagai Excel. Gampang banget. Ini tinggal diklik ini nih. Create spreadsheet. Klik. Dia nanya mau bikin baru atau pilih yang udah ada. Ya bikin barulah karena kan pertama kali ya. Nah, dengan nama Aska Kebedanan Responses. Lalu kita klik create. Klik. Oke, yang pakai IndiHome langsung jadi. IndiHome lagi. Oke, dia lagi membuat sebuah file Excel-nya dan voila, jadi asik ya. Jadi Excel-nya seperti ini, kamu kalau mau copy, tinggal kamu blok aja teman-teman, tinggal di blok. Seret. Ini klik kanan, copy, buka Excel kamu yang online, yang offline. Seret, ini bikin lagi deh. Tinggal di paste ini ya, paste-nya. Ting, jadi ya. Nah, udah punya tuh data yang baru tuh kamu tuh. Tuh. Asik ya. Udah masuk tuh. Apa namanya datanya. Nah, ini adalah tambahan ya dari teman-teman. Bagaimana cara membuat form. Nah, sampai sini materi selesai. Jadi prakteknya adalah silahkan membuat form ini karena pasti butuh effort yang tinggi ya. Kita melihat ini, nah ini seperti ini. Next, pertemuan selanjutnya adalah kita akan membuat form, ya, seperti ini. Form input Excel. Nah, with makro. Nah, ini dia. Jadi nanti inputannya teman-teman, jadi kayak seperti kamu ngisi di program. Jadi kalau kamu besok mungkin kerja di, bukan ini nih. Form input di Excel. Nah, ini dia. Bukan ini. Nah, ini dia. Saya pakai video deh. Untuk memberikan gambaran yang akan kita kerjakan. Iklan. Nama saya Fabian Budi. Wait minute. Saya sebagai pemilik. Nah, tampilannya kayak gini teman-teman. Maka akan bisa entrian dan data tabel, sheet dan lain sebagainya itu kita bisa. Nih dosenmu nih Bu Endang nih lagi. Kenal dari bidan kok. Nah, dengar nggak suaranya Bu Dekan? Baik, kita akan coba menggunakan. Dan Sebenarnya buka semuanya prodi. sama aja. Wait ya. Ini saya mau nunjukkan dulu. Dengar Dengar Pak. Pak. Dengar tuh katanya. Dengar. Kok ini sih? Klik copy button seperti ini di atas ya. Setelah itu Bukan pilih ini, Excel bukan ini, option. teman-teman, bukan ini. Membuat form input di Excel. Jadi mana ya?
kemarin. Jadi gini teman-teman. Nah ini kontrol ALT F11, ALT F11. Nah seperti ini nanti akan kita buat form baru kayak gini. Ini persis seperti yang kamu pakai nanti mungkin di dalam. Jadi kalau klinik atau rumah sakit kamu pernah bikin proyek komputer, isinya informasi rumah sakit. Nah kira-kira kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Jadi input nama, labelnya diganti ya. Label one caption. Bukan ini. Label one di sini ya, caption. Nama. Pring ya, berubah ya namanya. Terus ini kita klik lagi. Bukan ini, seperti ini. Nah, ini labelnya di sini gantinya. Alamat. Kering berubah ya. Nah, jadi kan kayak gini ya. Kamu pasti pernah melihat tampilan program seperti ini. Terus nanti akan ada tombol di button ini. button simpan. Kamu button dia. Nah, di sini nanti akan muncul simpan. Nah, gitu ya. Simpan. Terus batal. Kalau batal itu fungsinya membuat formnya ini kosong lagi gitu. Terus ada lagi keluar. Nah, biasa kita akan buat seperti ini teman-teman. Jadi kalau dijalankan tampilannya seperti ini itu. Begitu kita ngisi di sini, klik simpan, langsung datanya masuk ke sini. Ya. Nanti data Excel-nya langsung dipanggil lewat Word. Jadi ada banyak cara untuk membuat dokumentasi berbasis komputer. Yang paling sederhana ya kamu pakai sheet 1 ini. Jadi isinya secara ke sana, ke kanan. Kalau ini tadi kita menggunakan, ini kasusnya mungkin berbeda lagi ya. Ini kita menggunakan form, jadi mungkin kamu lebih nyaman menggunakan ini gitu ya. Kalau ini dengan syarat kolomnya tidak terlalu banyak. Nah, kalau kamu ada project, sebenarnya kan kemarin Bu Win nanya, kalau misalkan dibikin PKM bisa nggak? Nanti dibikin tim gitu loh. Bisa Bu, kalau mau dikeroyok teman-teman ngisinya, nah teman-teman tinggal bikin ini, form ini. Formnya ada jadi, kita klik send, kita klik ini nih, link ini, lalu copy. Nah, ini adalah link yang bisa kamu serahkan ke temanmu, misalkan ke siapa? Bu Win misalkan ya. Ini kan Bu Win lagi ikut nih. Stiker Bu Win ya, kirim. Bu, tolong bantu isi data gitu. Nanti begitu diklik kirim, ini aja deh ke Bu Dekan. Enter. Jadi kalau ini dibuka sama Bu Endah, begitu diklik, klik seperti ini, nah akan membuka sebuah form. Nah, isi deh. Nah, gitu ya teman-teman untuk materi sekarang. Jadi tidak usah terlalu panjang teorinya. Silahkan dicoba untuk membuat form ini. Nah, berarti effortnya teman-teman adalah melihat mana yang perlu dimasukkan ke dalam Google Form dan bagaimana melakukan validasinya. Kayak status pernikahan ini. Status pernikahan ini kan jawabannya, jadi gini, maksudnya jawabannya itu menikah, belum menikah gitu ya. Menikah, belum menikah, duda atau janda, gitu bener nggak? Bener nggak? Halo, bener nggak? Bener nggak? Nggak bener, bener nggak? Iya, Pak. Ah, gitu dong. Suaranya putus-putus, Pak. Dari tadi suara saya putus-putus. Gimana, Pak? Suaranya putus. Iya. Kok nggak bilang? Suaranya kurang jelas, Pak. Tadi saya ngomong apa nggak jelas berarti? Saya menjelaskan tentang ini, denger nggak tadi?
Yang ini dengar nggak tadi dengar ini? Dengar, Pak. Oh ya udah, alhamdulillah. Nah jadi Dengar, Pak. baik, terima kasih. Dengar. Nah berarti kan contoh gini ya, status pernikahan. Datanya yang diinput itu kan tidak mungkin berbeda-beda ya. Maksudnya berbeda-bedanya itu dalam hal penulisan. Duda, dudah gitu ya. Gak mungkin kan duda pasti duda. Dan maunya itu besar, besar kecil, DU atau menikah gitu ya. Menikah. Nah, kalau kita tidak validasi nanti mungkin ada yang mengisinya nikah gitu statusnya. Nah, jadi yang seperti ini nih yang menjadi effort teman-teman, menjadi kejelian teman-teman dalam membuat sebuah Google Form-nya tadi jadi status nih ya. Status. Ini berarti harus kita tentukan gitu loh. Nah, jadi yang perlu teman-teman lakukan setelah ini adalah membuat Google Form sehingga penginputan datanya itu sesuai dengan keinginan dari form ini ya. Lama pernikahan itu mau kamu minta data berupa teks atau angka. Nah, ini jadi ketentuan yang akan menjadi format dalam Google Form-nya ini. Status pernikahan. Nah, berarti kan kecil. Terus belum menikah. Menikah. Duda. Janda. Sering nggak? Jomblo gitu ya. Kamu itu jomblo. Nah, berarti gini gitu. Nah, ini namanya validasi. Nah, kamu harus membaca datanya itu yang dibutuhkan seperti apa. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Silakan, diskusinya kita buka. Saya stop ya.